para ilmuwan yang bekerja pada bidang astronomi itu meneliti mengenai fenomena alam. Fenomena alam yang diteliti oleh para ilmuwan yang bekerja di bidang astronomi. Salah satu hasil dari kajian mereka adalah bumi dan Mars itu akan bertemu. Jadi itu berdasarkan prediksi NASA dan beberapa lembaga antariksa lainnya di dunia, lembaga-lembaga yang kredibel di dunia ini. Lembaga-lembaga yang meneliti tentang antariksa, misalnya Roscosmos. Roscosmos adalah badan antariksa milik Rusia. Jadi lembaga ini telah menerbitkan banyak kosmonaut yang bertugas melakukan eksplorasi dan perbaikan di luar angkasa. Selain itu ada CNSA. Jadi CNSA itu adalah lembaga antariksa milik pemerintah Tiongkok. Jadi lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan tugas penelitian dan pembuatan pesawat luar angkasa hingga eksplorasi luar angkasa. Yang lainnya adalah lembaga-lembaga yang ternama di dunia. Itu yang berikut adalah ISRO. ISRO ini adalah merupakan lembaga itu badan antariksa milik pemerintah India. Jadi lembaga ini pernah pada 2008 itu berhasil mengirimkan pesawat luar angkasa yang dapat terbang sangat dekat dengan bulan. Tuh. Lembaga lainnya adalah ESA. Jadi ESA ini adalah sebuah organisasi atau lembaga gabungan dari badan antariksa beberapa negara di Eropa. Jadi ESA ini terdiri dari Inggris, ada Jerman, ada Prancis, ada Italia, ada Belgia, Belanda, Kroasia, Spanyol, dan beberapa negara Eropa lainnya. Jadi ini adalah lembaga-lembaga yang ternama di dunia. Mereka semua itu sepakat bahwa memang kondisi bumi kita saat ini itu sudah tidak sebaik yang kita bayangkan. Yang berikut yang sangat terkenal di dunia adalah NASA. Jadi NASA ini adalah badan antariksa milik pemerintah Amerika Serikat. NASA ini berdiri sejak tahun 1958 gitu. Jadi saat ini tuh NASA itu tengah fokus untuk melakukan misi yang lebih jauh, yakni eksplorasi planet Mars. Jadi kami coba cari di laman resminya, NASA itu telah mengirimkan robot ke Mars, yaitu sejak beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kirim robot ke Mars itu tahun 2004 ya. Dan robot itu hingga setelah 15 tahun kemudian, robot buatan NASA tersebut tuh hilang kontak. Jadi hilang kontak dan hilang itu tahun 2019 gitu. Salah satu hasil kajian, hasil hitungan ilmiah dari NASA yang sempat menghebohkan semua orang, bahkan orang awam itu mengatakan hoax dan sebagainya, itu adalah prediksi tentang proses bumi dan Mars akan bertemu. Jadi berbagai macam batuan yang berhasil dikumpulkan oleh rover Mars itu telah dijadikan sampel, di mana batu yang sudah diterbangkan ke bumi itu dipelajari oleh para ilmuwan. Jadi seperti yang dikutip dari laman NASA itu melaporkan bahwa Mars rover itu akan mendarat di planet merah
tahun depan. Jadi ini adalah hasil penelitian tahun 2021. Jadi NASA dan juga ESA, Badan Antariksa Eropa, itu bertanggung jawab terhadap pesawat luar angkasa lainnya, di mana pesawat tersebut juga membantu proses pengumpulan batuan dari planet Mars. Jadi ini dilakukan oleh para ilmuwan terkenal di dunia. Meskipun ini bukanlah tugas yang bisa dianggap sederhana, akan tetapi pihaknya sudah membuat hal tersebut menjadi sederhana. Yang berikut yang cukup spektakuler juga adalah Badan Antariksa Israel, ISA. Jadi ini adalah badan pemerintah atau ini bagian dari Kementerian Sains dan Teknologi Israel yang mengkoordinasikan semua program penelitian ruang angkasa dengan tujuan ilmiah yang dibutuhkan oleh pemerintah Israel. Di tanah air sendiri itu ada beberapa peristiwa bencana alam yang berdampak besar dalam sejarah Indonesia. Ini bisa kita lihat. Jadi ini yang pertama ini adalah Gunung Merapi, itu di Jawa Tengah. Itu meletusnya yang dahsyat, yang korban jiwanya banyak, itu terjadi tahun 2010 dengan korban jiwa lebih dari 350 orang. Yang besar yang berikutnya adalah Gunung Kelut di Jawa Timur. Nah, itu sudah agak lama memang meletusnya, tahun 1966. Itu korban jiwa yang langsung selesai di situ adalah 212 sekitar gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang mengada-ada, ini terjadi di seluruh dunia. Ada gempa Elasik itu di Turki. Ya. Itu tanggal 24 Januari kemarin. Oke ya, jadi ini adalah pernyataan dari beberapa lembaga antariksa dunia. Jadi lembaga antariksa dan penerbangan yang tersebar di negara-negara maju ini, meskipun mereka mempunyai misi dan tugas yang sama, tetapi sebenarnya mereka saling berlomba untuk menjadi yang terbaik gitu. Jadi hasil yang mereka hasilkan, yang mereka publish adalah hasil yang terbaik menurut versi mereka. Ya, ini adalah hasil kajian ilmu pengetahuan, sehingga ya bisa dipercaya, bisa tidak, itu adalah hak Anda. Tapi ini adalah kajian ilmu yang dilakukan oleh badan-badan antariksa terbaik di dunia, di negara-negara maju, termasuk badan antariksa punya Indonesia, yaitu LAPAN ya.